Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Kita akan disapa kebenaran firman Tuhan dalam minggu tanggal 28 Maret 2021, Minggu Palmarum. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nas kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang menjadi khotbah kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengindaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita ketika menghadapi banyak pergumulan? Tentu masing-masing setiap orang berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran, dengan segala upaya dan daya, berusaha untuk keluar dari yang namanya pergumulan kehidupan. Tiap-tiap orang menginginkan di dalam kehidupannya bagaimana dia mendapatkan sebuah kebahagiaan, bagaimana dia mampu bersorak di dalam sukacita oleh karena berkat-berkat. Seandainya kepada kita diberikan suatu pilihan meminta atau menerima yang baik, dan pilihan meminta atau menerima yang buruk. Tentu tiap-tiap orang menginginkan dan memilih yang baik di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana seorang pemazmur yang di dalam perikop kita ini jelas dikatakan, yaitu seorang Daud, Mazmur Daud. Seorang Daud yang notabene-nya adalah orang yang takut akan Tuhan. Seorang raja yang menaruh iman percayanya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ternyata dilanda sebuah pergumulan yang begitu berat.
dilanda kegalauan-kegalauan yang menyayat hati. Bahkan pergumulan itu sampai membuat semua orang-orang yang ada di sekitarnya berusaha menghindar daripadanya. Tetapi apa dan bagaimana sikap yang dipertunjukkan oleh Daud dalam kebenaran firman Tuhan? Dalam ayat yang ke-8, dalam bacaan kita pada saat ini, dikatakan, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Yang pertama sekali dalam perikop kita ini, Daud menyampaikan segala sorak-sorainya kepada Tuhan. Dia bersuka cita atas kasih setia Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupan. Sekalipun dia di dalam banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak gejolak batin yang begitu membuat hatinya sampai merana. Tetapi yang pertama sekali Daud katakan bahwa dia bersorak-sorai kepada Tuhan. Bahwa dia percaya hanya dalam perlindungan Tuhan sajalah dia mendapatkan ketenangan batin. Dia mendapatkan sukacita. Bahkan dia percaya Tuhan akan senantiasa mendampingi, menemani, dan bersama dengan dia dalam menghadapi setiap kemelut dan persoalan yang sedang dia hadapi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita baca dalam ayat yang ke-9, 10, 11, 12, bahkan dalam ayat yang ke-13, jelas di sana dikatakan bahwa Daud menganggap dirinya seperti barang yang pecah. Barang yang pecah, barang yang sudah terbuang, barang yang benar-benar tidak berharga, yang sudah dianggap tidak punya hitungan. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya beratnya pergumulan yang sedang dihadapi oleh Daud. Akan tetapi, hal yang menarik Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sekalipun semua orang telah menjauh dari Daud, sekalipun orang lari daripadanya oleh karena pergumulan itu, orang-orang tidak mau lagi untuk duduk bersama dengan dia karena takut terkontaminasi oleh karena persoalannya. Akan tetapi Daud tidak pernah kehilangan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-15, di sana ada sebuah komitmen, ada sebuah iman yang dipertunjukkan oleh Daud di dalam menjalani pergumulan kehidupannya. Dia katakan, tetapi aku kepadamu, aku percaya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku. Yang artinya seperti apa? Sekalipun banyak pergumulan datang dia hadapi, tetapi dia percaya bahwa hidupnya sepenuhnya dia serahkan hanya kepada Tuhan. Bahwa hidupnya sepenuhnya hanya dia berpasrah diri hanya kepada Tuhan. Bahwa hidupnya sepenuhnya akan Tuhan lawat. Sekalipun orang-orang sudah menganggap dia tidak mendapat hitungan di hadapan mereka. Tetapi di hadapan Tuhan, Daud percaya bahwa dia sangat berharga bagi Tuhan. Makanya Daud berseru, aku percaya sepenuhnya kepada-Mu. Dia tidak menaruh harapannya kepada orang-orang. Dia tidak menaruh harapannya kepada pikirannya. Dia tidak menaruh harapannya yaitu kepada kekayaan dan hartanya, kepada kekuasaan yang dia miliki. Tetapi dia menaruh harapannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah panggilan iman yang menggerakkan iman kita pribadi pas pribadi. Bagaimana seorang Daud menjadikan hidupnya
untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Dia menjadikan hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala pengharapannya kepada Tuhan. Lalu, pertanyaan yang pantas kita pertanyakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan ketika pergumulan, tantangan, sakit, penyakit datang ke dalam kehidupan kita? Sering sekali di dalam kehidupan ini kita hanya siap menerima yang baik, tetapi tidak siap menerima yang buruk. Namun lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajarkan yang pertama sekali. Tuhan mau katakan kepada kita, ketika engkau hidup di dalam pergumulan, ketika penderitaan datang kepadamu, maka yang terpenting di dalam kehidupanmu, ikut campur tangankan Tuhan di dalam menghadapi segala pergumulan. Jangan engkau lari ke kanan dan ke kiri, meminta bantuan kemana-mana. Tetapi yang pertama dan yang terutama adalah engkau minta bantuan kepada Tuhan. Turut sertakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Percayalah, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, ketika Tuhan ikut campur tangan di sana, maka pergumulan itu akan terasa ringan. Bukankah Tuhan Yesus selalu berkata di dalam kitab Injilnya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sudah memanggil kita untuk datang kepadanya. Yesus sudah memanggil kita untuk menyerahkan seluruh beban berat yang ada dalam hidup kita. Yesus bahkan berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu kenapa kita harus mencari bantuan keluar? Lalu kenapa kita harus mencari bantuan yaitu kepada orang-orang? Padahal kita jelas-jelas tahu, holang dongan namek kelugudang, alai anggodongan mamikul selalu akan do ima di pasining akadiri. Dak adong jolma na olo ima rak manaon selalu akasitono. Alai Tuhan Yesus senantiasa berkata, mari kepadaku. Tetapi kenapa kita masih sering sekali tidak datang kepada Yesus menyampaikan segala pergumulan kita? Kenapa kita selalu mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita? Ini menunjukkan bahwa kita seakan-akan mampu menghadapi persoalan. Tetapi faktanya tidak demikian. Faktanya adalah kita bisa menghadapi segala persoalan ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bukankah dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan oleh Paulus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui segala kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaluinya. Tidak dikatakan di sana yaitu orang-orang sekitar akan memberikan kekuatan kepadamu, tapi Tuhan. Seluruh kesaksian Alkitab selalu mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Bukankah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang membantu mereka, yang memberikan tiang awan dan tiang api untuk menemani perjalanan kehidupan mereka, Tuhan juga. Bukankah ketika Elia dikejar-kejar oleh Ahab dan istrinya, dia pergi ke sebuah sungai dan Tuhan melawat dia di sana lewat burung gagak? Bukankah ketika Daud juga lari dari kejaran Saul, Tuhan juga memimpin dia untuk mendapatkan keselamatan? Seluruh kesaksian-kesaksian Alkitab, bahkan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Daud katakan juga, firman ini katakan juga bahwa dia hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dia hanya percaya kepada Tuhan. Lalu apa dan mengapa kita selalu mengandalkan kekuatan dan daya upaya kita untuk menghadapi pergumulan? Firman ini
Yang pertama sekali Tuhan mau katakan kepada kita, ikut campur tangankan Tuhan di dalam kehidupan. Orang mungkin hanya memberikan akahata togar-togar di tiki hitam marsitawonon. Alai anggo debata, diurupi debata do hita, mengadupi selalu akan aduk-duk, asal mapos rohatta, jala porsia tu debata. Nah, kedua firman ini juga mau katakan kepada kita sesuai dengan tema yang sampai kepada kita dikatakan, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang pelari yang sudah terkenal di dunia ini, yaitu Bolt. Suatu ketika dia mengikuti lari Olimpiade tahun 2016. Pada saat itu banyak bertanya kepadanya ketika dia menang lari 100 meter. Banyak para wartawan bertanya kepadanya, bagaimana engkau bisa lari kencang? Bukankah pergumulan dan tanggung jawab yang diberikan oleh negaramu menjadi suatu beban bagimu, sehingga engkau bisa terbebani sehingga tidak menang? Tetapi apa yang dikatakan Bolt pada saat itu? Dia katakan, negaraku memang memberikan tanggung jawab kepadaku untuk memperoleh medali emas. Tetapi yang terpenting bagiku adalah bukan untuk memperoleh medali emas. Yang terpenting bagiku, sekalipun tanggung jawab itu diberikan, tetapi aku percaya akan kekuatan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku percaya akan kekuatan lariku. Yang terpenting bagiku bukan untuk yang pertama mendapatkan emas, tetapi yang terpenting adalah bagaimana aku mampu menghadapi tantangan ini, berlari secepat mungkin. Soal menang dan kalah itu tidak persoalan. Nah, bagaimana seorang Bolt yang notabene-nya dia mempunyai tanggung jawab beban yang begitu berat untuk mendapatkan medali emas. Karena setiap ada ajang lomba lari, tanggung jawab yang diberikan kepada Bolt adalah untuk mendapatkan medali emas. Dia tidak disuruh mendapatkan medali perak atau medali perunggu, tetapi harus emas. Ini merupakan suatu tanggung jawab, sebenarnya beban yang begitu berat. Jika dia melihat itu, tetapi dia percaya akan kekuatannya, dia akan percaya akan tujuan hidupnya, maka dia bisa memenangkan apa yang sudah diberikan kepadanya, tanggung jawab diberikan kepadanya. Maka kita juga demikian, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekalipun beban berat diberikan kepada kita, sekalipun tanggung jawab diberikan kepada kita, pergumulan datang kita hadapi, tetapi kita harus percaya kita mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan untuk melalui segala pergumulan ini. Maka ketika kita mampu melalui segala pergumulan, maka akan ada sorak-sorai yang kita dapatkan. Orang yang bersorak-sorai di dalam kasih setia Tuhan, bukan berarti dia terlepas dari pergumulan, tetapi bagaimana dia hidup bersama dengan pergumulan, tetapi dia mengikut campur tangankan Tuhan di dalam pergumulannya, sehingga dia mampu menghadapi pergumulan. Ketika dia mampu menghadapi pergumulan, maka akan ada sorak-sorai atau mahkota kehidupannya akan dia terima. Seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya, dia bergumul dengan semuanya itu. Bahkan sebelum dia disalibkan, dia bergumul, dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, ya Bapa, jika bisa, lalukanlah cawan ini daripada aku. Tetapi jangan kehendakku yang jadi kehendakmu lah. Dalam hal itu Yesus bergumul. Tetapi ketika dia hidup di dalam pergumulan itu, dia mampu melaluinya, maka akan ada sorak-sorai yang dia terima dan yang kita rasakan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih,
Yang terakhir sekali yang akan kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam minggu ini kita masuk kepada Minggu Palmarum, yang artinya daun palem. Di mana dalam Minggu Palmarum, yang pertama sekali kita mengingat yang ditulis dalam kitab Injil, khususnya Yohanes, bagaimana orang-orang bersorak-sorai menyambut kedatangan Yesus. Mereka katakan, Hosana, diberkatilah engkau yang datang daripada Allah. Mereka dengan sukacita menyambut Yesus. Maka kita dalam Minggu Palmarum ini, di tengah-tengah banyak pergumulan, khususnya COVID-19 yang melanda kehidupan kita dan dunia ini, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Kita dipanggil untuk memberikan sorak-sorai kepada sekitar kita. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyatu dengan Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Kita katakan Hosana. Kita katakan terima kasih ya Tuhan, engkau memberikan kekuatan kepadaku untuk menghadapi segala pergumulan ini. Maka Minggu Palmarum ini menjadi minggu sukacita bagi kita. Karena kita senantiasa merasakan pelawatan tangan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi yang tak kunjung hilang dari negeri kita ini. Kita percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun tantangan kehidupan kita, sekalipun orang-orang tidak mau lagi menyatu dengan kita oleh karena persoalan, tetapi selaku orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus katakan seperti yang dikatakan oleh pemazmur pada saat ini. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata engkaulah Allahku. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Kita hanya menyembah Allah yang begitu mengasihi kehidupan kita. Kita katakan aku percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa lewat pergumulan ini engkau membentukku. Aku percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa bersama pergumulan ini engkau menjadikanku menjadi bejana yang begitu luar biasa. Lewat pergumulan ini ya Tuhan, aku percaya engkau akan menopangku sehingga aku menjadi tertopang oleh karena pertolongan tanganmu, sehingga engkau jadikan menjadi berkat bagi sesamaku. Mari katakan di dalam kehidupan kita, aku percaya ya Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan ikut campur tangan di sana. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak akan pernah jauh daripadamu. Yang sering sekali kita yang menjauh daripada Tuhan. Tetapi dalam Minggu Palmarum, kita diajak mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita bersorak-sorai. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan senantiasa bersama dengan kehidupan kita. Ingatlah yang Yesus katakan, marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan hanya kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, buat segala kebaikan dan kemurahan. Engkau telah melawat dan menjadikan kami menjadi bejana yang begitu indah di tengah-tengah banyaknya pergumulan. Kami percaya bahwa dengan mengandalkan Tuhan, maka seberat apapun pergumulan kami akan mampu menghadapinya. Kami mau kuat bersama dengan Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.